Momentum adalah sesuatu yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum tidak bisa hilang dan tidak bisa diciptakan, tapi bisa pindah. Kalau sesuatu mengalami perubahan momentum ke arah sini, maka harus ada yang menerima perubahan momentum ke arah berlawanan. Misalnya tadi, robotnya mengalami dorongan ke sana. Kita memindahkan momentum dari landasan ke sini. Dia momentumnya bertambah. Jadi punya momentum ke sana. Landasannya kehilangan momentum. Momentum menjadi negatif. Landasannya gerak ke arah sana. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan suatu percobaan untuk menunjukkan berlakunya hukum kekekalan momentum ini. Silahkan menyaksikan. Ini kertas gambar A3 sebagai tempat percobaan kita. Di sini sudah ada klip kertas yang dibuka lalu di selotep. Ini untuk alat pelontar. Yang akan dilontarkan adalah koin. Kira-kira seperti ini. Nah, jauhnya ini ditarik, itu harus sama supaya kecepatannya bisa sama terus. Nah, segini sudah pas. Jadi, tarikan ini selalu konstan segini. Berikutnya, posisi koinnya waktu awal juga harus sama. Misalnya di sini. Ini posisi startnya. Dia bisa jalan sampai segitu. Coba beberapa kali. Ya, ini sudah cukup konsisten. Sekarang jaraknya akan diukur. Dia bisa menempuh jarak kira-kira sampai luar sini. Posisi awalnya bukan dari sini tapi dari sini. Ketika dia sudah meninggalkan dorongan dari kawatnya. Jadi ini posisi awal. Jaraknya kira-kira segimana ya? Kalau ditarik garis, jarak totalnya adalah... Oke, sekarang percobaan kita adalah bagaimana kalau koin ini dilontarkan menabrak koin lain seperti ini. Bagaimana momentum yang pindah ke situ dan berapa momentum yang tersisa? Apakah diamati hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Koin kedua ditaruh tepat di depan sini. Kita coba tembakan beberapa kali. Dia maju sampai segini, dan ini maju sedikit. Coba lagi. Ya, ternyata ada beberapa kemungkinan. Ini bisa jauh, ini bisa dekat. Apakah itu semuanya hukum momentum tetap berlaku atau bagaimana? Ya, kita harus mengukur dengan teliti. Nah, posisi dia ditandai segini, dan posisi koin pertama ditandai segini. Jaraknya diukur dari posisi awal masing-masing. Ini diukur dari sini, posisi koin kedua. Sedangkan koin pertama jaraknya segini. Ini jaraknya 2 cm. Ini jaraknya adalah 25,5. Dari data yang sudah didapatkan, kita mau menghitung kecepatannya. Waktu koin tadi bergerak, ada perlambatan. Perlambatannya kita anggap konstan, dan kita anggap sama. Dua koin ini dianggap sama di permukaan kertas, jadi perlambatannya pun sama. Walaupun kita tidak tahu, kita sebut saja perlambatannya A. Hubungan antara jarak, perlambatan, dan kecepatan adalah Vt akhirnya berhenti. V0 yang kita mau cari tahu, A perlambatannya.
Jadi tinggal ditulis V0 di sini adalah beda-beda. Kalau di sini V0 adalah kecepatan awal waktu koinnya meninggalkan alat lontar. S1 25,5 adalah kecepatan awal koin yang ditabrak. S2 adalah kecepatan koin yang pertama sesudah menabrak. Sekarang hukum kekekalan momentum. Massa koin dikali kecepatan awal, itu awalnya, akhirnya adalah ini, kedua koin punya kecepatan yang berbeda. Kita mau menunjukkan apakah ini sama, harusnya sama. Kalau digantikan V0 dengan ini, maka massanya sama, dicoret semua. Tiga-tiganya juga 2A, percepatan dianggap sama, coret semua. Jadi kita tinggal menghitung akar S0 dengan akar S1 tambah akar S2. Tinggal dihitung akar 37, akar 25,5, dan akar 2. Hasilnya, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 6,46. Ini mewakili momentum awal, ini mewakili momentum akhir. Kalau hukumnya berlaku, harusnya sama. Di sini kita dapatkan lumayan mendekati, di bawah 10% bedanya, tapi masih beda. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin saja percepatannya tidak sama, gesekannya agak beda. Sepertinya harus kita cari data lebih banyak lagi. Ini hasil dari percobaan-percobaan berikutnya. Setelah dihitung akar S1 tambah akar S2, ini hasilnya. Ternyata didapatkan angka yang lumayan bervariasi, tapi sekitar 6, juga. Kalau menurut teori harusnya semuanya sama dengan 6,08. Ini ada yang sama, ada yang kurang, tapi banyak yang lebih. Ya secara rata-rata mungkin bisa dianggap oke lah, teorinya berlaku, walaupun masih banyak yang meleset. Kira-kira apa lagi yang bisa diperbaiki? Nilai ini juga masih diukur cuma sekali. Ini pun harus diukur berkali-kali. Tapi kertas saya habis. Mungkin harus diulangi lagi dengan setelan ini yang beda. Ya, itu bisa jadi percobaan lebih lanjut. Tapi untuk sekarang, kesimpulannya adalah diamati hukum kekekalan momentum berlaku dalam percobaan kali ini. Untuk percobaan kedua, kita coba koin yang ditabrak digeser. Sekarang posisinya ada di sini. Nah, ternyata setelah tabrakan, mereka terpencah ke sudut yang berbeda. Ini harus dicatat juga sudutnya. Yang ini sudutnya 38 derajat, yang ini 36 derajat. Jadi dalam perhitungan begini sekarang kita perlu mempertimbangkan analisis vektor. Nanti kecepatannya akan diurai jadi kecepatan arah Y dan arah X. Persamaannya sekarang seperti ini. Kecepatan benda satu, yaitu yang ini, punya unsur X dan unsur Y. Kita tinggal kalikan sin dan cos dari sudut ini. Sedangkan untuk benda kedua, yang mau kita tunjukkan di sini adalah hukum kekekalan momentum untuk dua dimensi. Untuk arah X bagaimana? Untuk arah X mula-mula ada M kali V0. Lalu V0 kita dapat dari jarak tadi 37 cm. Jadi tinggal akar 2A kali 37. Nah, masanya kan bisa dicoret semua. Akar 2A juga bisa dicoret semua. V1X ini tinggal dihitung, 2A-nya dibuang, menghasilkan 6,60. Sedangkan akar 37 tadi 6,08. Ternyata momentum arah X yang kita dapat masih lebih besar daripada momentum asli sebelum tumbukan. Nah, ini mungkin masih kesalahan yang tadi. Ini harus dicoba lagi. Sekarang bagaimana dengan arah Y?
Untuk arah Y, momentum awal mula-mula adalah 0, karena dia bergerak ke arah X saja, tidak ada gerakan arah Y. Jadi harusnya, ini harusnya sama. Nah, salah satu dari ini itu bernilai negatif, karena dia bergerak ke bawah. Jadi, ini akan bernilai negatif. Jadi harusnya, yang kita cek adalah, ini harusnya sama dengan, nah, ternyata didapatkan hasil yang beda juga, tapi lumayan mirip kali ini. Bedanya 0,1. Hanya 5%. Jadi di sini disimpulkan bahwa berlaku hukum kekekalan momentum dalam dua dimensi. Arah Y-nya harus sama, arah X-nya juga harus sama, walaupun masih dapat yang didapatkan masih meleset. Ini juga perlu diulangi lagi percobaan lebih lanjut. Ini hasil percobaan yang tadi sudah diulang. Ini jaraknya, sudutnya, jaraknya lagi untuk koin satunya, dan sudutnya. Lalu dihitung momentum arah Y dan momentum arah X. Didapatkan ternyata momentum arah Y harusnya menurut teori sama. Menurut data, ini hampir sama, hampir sama. Jadi lumayan teorinya teramati berlaku dalam percobaan. Sedangkan yang arah X, kalau dijumlah harusnya sama dengan momentum total. Di sini kalau dijumlah hasilnya 6, sekian lebih. Tapi lumayan konsisten, 6,3, 6,4, 6,5, sekitar segitu. Jadi terbukti juga bahwa momentum arah X-nya, totalnya, konstan, dan momentum arah Y, totalnya konstan, karena ini bicara sama, ke atas sama dengan ke bawah. Jadi dengan percobaan ini, kita berhasil membuktikan berlakunya hukum kekekalan momentum di dua dimensi.